Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Saudara, kita melihat viral di sosial media bagaimana ada seorang bernama Babe Heikel yang mengatakan akan mengusir orang-orang yang membela Israel karena Indonesia ada bukan untuk membela Israel tetapi Palestina, kata Babe Heikel tersebut. Saudara, di samping itu kita melihat bagaimana Papua di sana berkibar bendera Israel dan bahkan mendukung Israel itu sendiri, karena memang seturut dengan ucapan yang disampaikan di Papua bahwa Israel adalah anak sulung daripada Tuhan dan Papua adalah anak Sion. Saudara, oleh karena itu tanpa berlambat-lambat kita simak dulu cuplikan berikut ini. Maka belain dia, saya bilang. Orang seperti kamu datang ke sana diludahin, saya bilang. Kok belain dia? Keluar dari Indonesia, saya bilang. Karena bangsa ini adalah bangsa yang menghormati Palestina dan tidak mengakui Israel. Karena bangsa ini adalah bangsa yang menghormati Palestina dan tidak mengakui Israel. Lihat peraturan Menlu, gak boleh ada bendera Israel. Salam, Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai Babe Heikel lagi, yang tentu saja koar-koar ya untuk membela Palestina dan mengutuk Israel ya. Kali ini kita akan melihat bagaimana reaksi orang Papua. Orang Papua justru memberikan pernyataan sikap bahwa tidak boleh ada yang mengganggu bendera Israel yang dikibarkan. Tidak boleh membakar bendera Israel. Nah, teman-teman, tentu saja ini bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh Babe Heikel. Oleh karenanya ini sangat menarik untuk kita bahas, teman-teman sekalian. Mari kita lihat bagaimana respon dari Babe Heikel. Apakah dia berani untuk mengusir orang-orang Papua keluar dari Indonesia. Dia tegaskan tadi itu keluar dari Indonesia. Bahkan dia minta ya, seperti Tokopedia, Lazada, untuk ditangkap oleh polisi karena menjual bendera Israel. Baik, teman-teman sekalian, kita langsung saja simak ya video yang ada berikut ini. Papua batu peradaban, Yesus batu penjuru, Israel batu karang. Papua batu peradaban, Papua batu peradaban. Tetap berkibar di negeri ini sampai Jakarta ditertibkan. Tidak boleh bakar bendera Israel sembarangan di seluruh negara ini. Jawa bakar, Papua kibarkan, supaya satu sama ada keseimbangan di negeri ini. Pagi Daud akan tetap berkibar di negeri ini sampai Jakarta ditertibkan. Tidak boleh bakar bendera Israel sembarangan di seluruh negara ini. Jawa bakar, Papua kibarkan, supaya satu sama ada keseimbangan di negeri ini. Tetap berkibar di negeri ini sampai Jakarta ditertibkan. Tidak boleh bakar bendera Israel sembarangan di seluruh negara ini. Jawa bakar, Papua kibarkan, supaya satu sama ada keseimbangan di negeri ini. Pagi Daud akan tetap berkibar di negeri ini sampai Jakarta ditertibkan. Tidak boleh bakar bendera Israel sembarangan di seluruh negara ini. Jawa bakar, Papua kibarkan, supaya satu sama ada keseimbangan di negeri ini. Tetap berkibar di negeri ini sampai Jakarta ditertibkan. Tidak boleh bakar bendera Israel sembarangan di seluruh negara ini. Jawa bakar, Papua kibarkan,
supaya satu sama ada keseimbangan di negeri ini. Haji Daud akan tetap berkibar di negeri ini sampai Jakarta ditertibkan. Tidak boleh bakar bendera Islam sembarangan di seluruh negara ini. Jawa bakar, Papua kibarkan, supaya satu sama ada keseimbangan di negeri ini. Oke teman-teman sekalian, itulah video yang kita sudah lihat bersama bagaimana orang Papua justru tari-tarian, yospan, mereka pawai bendera Israel gitu ya di tanah Papua. Nah pertanyaan kita, apakah Babi Haikal berani untuk mengusir orang-orang Papua dari Indonesia seperti pernyataannya itu, keluar dari Indonesia karena Anda mendukung Israel, karena itu bertentangan dengan undang-undang katanya. Ya, kita adalah negara demokrasi teman-teman sekalian, dan juga kita di Indonesia beragam agama yang tentu saja bisa dan bebas ya untuk bersuara, berpendapat. Nah, oleh karenanya apa yang disampaikan oleh Babi Haikal ini ya tentu harus dikaji ya secara bersama-sama. Jangan main hakim sendiri Pak ya. Jangan seenaknya sendiri Anda membela Palestina karena itu beragama Muslim, Anda memusuhi Israel karena mereka mayoritas agama Yudaisme ya, bukan mayoritas Islam. Jadi harusnya Babi Haikal juga paham bahwa di Indonesia ini banyak orang Kristen ya yang mendukung Israel karena Israel itu di posisi benar soal tanah perjanjian yang saat ini mau direbut oleh kelompok Hamas. Dan seharusnya Anda bersyukur bagaimana Israel memberikan tanah Palestina itu kepada penduduk Palestina yang tentu saja mayoritasnya adalah Arab Muslim. Walaupun tanah Palestina itu adalah milik daripada Israel, tanah yang diberikan oleh Tuhan langsung kepada mereka. Dua kitab suci membenarkan hal itu, baik kitab suci Kristen maupun kitab suci Islam, bahwa tanah Kanaan adalah tanah suci, tanah perjanjian, tanah yang diberikan kepada Israel. Jadi wajar-wajar saja seharusnya. Tetapi kan kita melihat bahwa peristiwa 7 Oktober itu bukan disebabkan oleh Israel, tetapi justru Hamas yang merasa hebat, merasa sudah mampan untuk melawan Israel. Sehingga apa yang terjadi, mereka babak belur ya. Kita melihat korban jiwa yang saat ini sedang terjadi dan sedang diberitakan. Nah oleh karenanya kita stoplah ya untuk memprovokasi dan juga mengumbar sejarah-sejarah yang memang tidak betul ya. Jadi kita bicarakanlah sesuai dengan kitab suci saja bahwa memang tanah itu adalah milik daripada Israel. Sekian dari saya teman-teman sekalian, biar video ini menjadi berkat bagi kita dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Saya sebagai warga negara Republik Indonesia sangat heran bahwa Babi Haikal mengeluarkan suatu perkataan bahwa Indonesia yang ada untuk membela Palestina dan tidak boleh membela Israel. Bahkan kita melihat bahwa beliau ingin memencarakan katanya seperti Tokopedia dan juga Lazada karena telah menjual bendera daripada Israel. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita ini adalah Indonesia. Kita ini negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sebabnya marilah kita jangan terlalu fokus terhadap bangsa-bangsa lain. Karena kita harus memperhatikan bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Kalau ibarat pepatah dunia mengatakan, dapur kita saja pun masih berantakan. Kenapa kita melihat dapur orang lain? Mari kita urus dapur kita masing-masing. Indonesia adalah dapur kita. Indonesia adalah rumah kita. Maka Indonesia lah yang perlu kita urus. Jangan kita gara-gara bangsa-bangsa lain yang jauh ya membuat kita
satu bangsa, satu bahasa bertengkar gara-gara itu. Tapi biarlah kita menjalin hubungan yang baik di Indonesia ini. Kalau kita mau melihat bangsa kita ini maju, bangun, dan bangkit. Saudara, kita berdoa kiranya ada pemimpin-pemimpin yang mau mempersatukan bangsa Indonesia ini dengan mau, walaupun berbeda-beda agama, suku, bahasa, tapi biarlah kita mengingat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, kita satu. Jangan melihat perbedaan itu semua dimulai dari pemimpin-pemimpin. Saudara, sama seperti Bapak Joko Widodo yang mengeluarkan suatu perkataan yang mengutuki Israel, itu saudara sebenarnya tidak menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia. Karena dengan demikian, dia hanya melihat kejahatan atau serangan yang dilakukan oleh orang Israel. Tetapi di samping itu, beliau tidak melihat kejahatan Hamas yang membunuh anak-anak Yahudi dan juga bayi-bayi yang mati begitu banyak, mengenaskan, saudara ya. Itu sebabnya biarlah kiranya lewat video ini kita semakin lagi bersatu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.